Halo, selamat pagi Bu Anita. Perkenalkan, saya Gracia Lavina dengan NIM akhir 083 dan rekan saya Estefania dengan NIM akhir 081. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai topik kepilotan. Stay tune. Oke. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal yang pertama, yaitu langkah-langkah kepilotan. Yang pertama, kreditur ataupun debitur mengajukan permohonan pilot ke pengadilan. Lalu yang kedua adalah pengadilan memeriksa apakah benar ada utang dan lebih dari satu kreditur. Lalu yang ketiga, kalau terbukti, hakim menyatakan pilot dan menunjuk kurator. Lalu yang keempat, kurator mulai mengambil alih harta dan juga mendata aset dan utang dari debitur. Lalu yang kelima, kurator mengumumkan kepada kreditur agar mengajukan tagihan. Lalu yang keenam, diadakan rapat kreditur untuk menentukan apakah ada perdamaian atau lanjut ke penjualan aset. Nah, kalau tidak ada perdamaian, maka harta dijual untuk membayar hutang. Lalu soal nomor 2, yaitu akibat kepilotan bagi debitur. Nah, poin pertama, debitur tidak boleh lagi mengurus hartanya. Poin kedua, semua kekayaan masuk ke budil pilot dan dikelola oleh kurator nantinya. Lalu poin ketiga, aset bisa dieksekusi atau dijual untuk membayar hutang. Lalu poin keempat adalah perjanjian yang belum selesai bisa dilanjutkan atau dihentikan oleh kurator. Lalu poin yang kelima, setiap tindakan hukum debitur yang menyangkut harta harus dari izin kurator. Oke, yang selanjutnya aku akan ngejelasin terkait dengan pengertian dan proses pencocokan piutang. Nah, sebelumnya aku akan ngejelasin nih pengertian dari pencocokan piutang itu apa. Nah, pencocokan piutang itu adalah proses verifikasi klaim kreditur untuk menentukan piutang yang diakui, ditolak, atau dipersengketakan. Nah, prosesnya itu ada 6. Yang pertama, kurator itu mengumumkan batas waktu pengajuan tagihannya. Kemudian yang kedua, kreditur itu menyerahkan bukti-bukti utang dari perusahaannya. Kemudian yang ketiga, kurator itu memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari tagihannya. Kemudian yang keempat, mengklaim dan diklarifikasikan serta diumumkan untuk status dari hasil pelitnya itu. Dan yang kelima, itu kreditur dapat menyanggah jika tidak setuju. Dan terakhir, daftar akhir piutang itu ditetapkan dan menjadi hak suara serta pembagian dari hasil pilot itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan soal nomor 4 berkaitan dengan pengertian perdamaian, syarat, dan akibatnya. Nah, perdamaian sendiri dalam konteks ini itu memiliki arti kesepakatan pembayaran kembali utang antara debitur dan kreditur sebagai alternatif dari likuidasi. Nah, perdamaian itu dapat ditawarkan dalam proses PKPU atau penundaan setelah pilot melalui rapat dengan kreditur. Nah, syaratnya itu yang pertama, rencana tertulis itu harus disetujui oleh mayoritas kreditur sesuai dengan ketentuan yang disahkan oleh pengadilan. Nah, ada 2 keputusan nih jika ditolak atau diterima. Nah, yang pertama, jika diterima itu maka proses pilot itu dihentikan dan pelunasan itu mengikuti dengan isi perdamaian. Nah, namun jika ditolak maka debitur itu dapat langsung dinyatakan pilot atau proses likuidasi itu berlanjut oleh kurator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan nomor 5, apa sih perbedaan antara kepilotan dan PKPU. Nah, kepilotan sendiri itu memiliki arti bahwa debitur itu dinyatakan tidak mampu membayar harta, maka hartanya itu akan diambil alih oleh kurator dan bisa aja hartanya dijual. Nah, sedangkan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur hanya bisa meminta penundaan supaya bisa merencanakan pembayaran. Maka debitur itu masih bisa ikut mengelola harta bersama pengurus. Intinya adalah PKPU itu untuk menyelamatkan, nah sedangkan pilot itu untuk membereskan dari masalah utang.